Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sosiologi Kelas bersama saya, Miss Siti Aminah. Materi yang akan kita bahas untuk Sosiologi Kelas 11 di semester ini, yaitu yang pertama adalah pembentukan kelompok sosial, permasalahan sosial dalam masyarakat, dan yang terakhir perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan bab 1 mengenai kelompok sosial, coba kalian perhatikan gambar berikut. Mengapa sekumpulan orang pada gambar di atas disebut sebagai kelompok sosial? Kemukakan pendapat Anda pada kolom komentar ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu mendeskripsikan kelompok sosial dan fungsinya dalam masyarakat secara tepat. Kedua, setelah menganalisis tentang pembentukan kelompok sosial, peserta didik mampu menjelaskan penyebab, tahapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial secara tepat. Ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok secara tepat. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu memahami tentang realitas kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari menggunakan tinjauan sosiologi secara tepat. Mari kita mulai masuk ke dalam pembahasan bab 1, yaitu pembentukan kelompok sosial, di mana dalam kelompok sosial tersebut dibagi lagi menjadi beberapa subbagian, yaitu yang pertama ada konsep dasar kelompok sosial, pembentukan kelompok sosial, dan yang terakhir adalah ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Konsep dasar kelompok sosial terdiri dari pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial, dasar terbentuknya kelompok sosial, dan proses terbentuknya kelompok sosial. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Sebelum kita bahas apa itu pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial, silahkan kalian pause terlebih dahulu video ini dan jawab pertanyaan yang tertera pada slide. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud kelompok sosial? Kemukakan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Jika sudah, mari kita bahas mengenai pengertiannya. Nah, sebelumnya kalian pernah gak sih nonton kisah-kisah legendaris seperti film Tarzan? Nah, dalam kisah-kisah legendaris film Tarzan tersebut dikisahkan bahwa manusia yang hidup sendiri jauh dari aktivitas kehidupan orang banyak. Akan tetapi, menjelang di akhir kisahnya, tokoh-tokoh penyendiri tersebut memasuki kehidupan bersama orang lain. Dari kisah si Tarzan tersebut ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia memiliki naluri membutuhkan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, manusia dinyatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup secara berkelompok. Pengelompokan sosial pada masyarakat yang sudah maju kebudayaannya berbeda dengan masyarakat yang kebudayaannya masih sederhana. Nah, pengertian kelompok sosial itu sendiri menurut beberapa para sosiolog mengatakan bahwa kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi, menurut Soejono Sukamto. Sedangkan menurut Horton, kelompok sosial itu merupakan setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, dari beberapa pendapat sosiolog tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kelompok sosial merupakan kesatuan manusia secara nyata, teratur, dan tetap, memiliki kesadaran untuk berkelompok, dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian kelompok sosial tersebut, maka diperolehlah ciri-ciri kelompok sosial menurut Soejono Sukamto. Yang pertama merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia lainnya.
Yang kedua, memiliki struktur sosial dan pembagian tugas antar anggotanya, di mana individu-individu yang menjadi anggotanya melaksanakan status dan peranan sosialnya. Dan yang ketiga, setiap anggota kelompok sosialnya saling berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial yang telah disepakati bersama. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama dan norma-norma yang tegas sebagai pedoman bertingkah laku. Dan yang terakhir, setiap anggotanya mempunyai motif yang sama. Selanjutnya yaitu dasar terbentuknya kelompok sosial. Di dalam suatu kelompok sosial pasti terdapat interaksi dan kontak sosial. Interaksi dan kontak sosial antar individu atau antar kelompok sosial didasari oleh adanya kepentingan yang sama, yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Bisa saja setiap kebutuhan hidup diupayakan secara individual, akan tetapi hasilnya kurang produktif. Itulah sebabnya manusia akan berupaya membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial yang ada di masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya loh. Ada beberapa faktor yang mendasari. Di antaranya yaitu faktor keturunan, faktor daerah asal, faktor geografis, faktor kepentingan, faktor keagamaan, dan yang terakhir faktor ideologi kenegaraan. Nah, sekarang ada tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.